Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, merupakan sukacita yang besar kalau hari ini saya Milka bisa menemani saudara dalam ibadah online Christmas at Home, A Night of Worship and Fellowship GBI Philadelphia Blessing Family 2020. Serangkaian acara telah disiapkan untuk menghadirkan suasana Natal yang syahdu dan penuh hadirat Tuhan di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Dan tentu saja, kita semua akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan membuat ibadah Natal kali ini benar-benar bermakna. Karena itu, pastikan saudara bisa mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal sampai dengan selesainya. Bagi saudara yang rindu memberi persembahan Natal dan ucapan syukur akhir tahun, dapat melakukan transfer melalui mobile banking atau internet banking atas nama GBI Philadelphia di nomor 025 068 1038. Mari beri dengan sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Akhirnya, saya mengucapkan selamat bersukacita, selamat merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Damai. menyertai kita. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan sama-sama, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Mari nyanyikan lagi, kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha
nyanyikan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosamu. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Mari nyanyikan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Pujian syukur kami Tuhan. Mari katakan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah
nikmati hadirat Tuhan. Kami tinggikan Kau lebih lagi. Kami mau sembah, kami mau masyurkan Yesus yang terbesar. Kami sembah, kami angkat pujian, hanya milikmu Yesus. Kami semua datang menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami angkat suara kami menyembah Tuhan. Sembah dan puji Dia. Kami sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang segala kemuliaan, pujian, pengagungan bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus kita. Haleluya. Kelahiran Yesus. Lukas 2 ayat 1 sampai 14. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung,
Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Over dear Savior's birth, lonely the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices on the divine.
Yesaya 9 ayat pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. No grief for his death. The little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. Gift from above, the King of the heavens, forever with us. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari padamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut
dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Yeskiel 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Biar sukacita indah pada surga hadir di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudara semua yang menyaksikan siaran ini. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Salam sejahtera bagi setiap saudara, khususnya bagi Jemaat Philadelphia, dimanapun saudara berada hari ini. Saatnya kita akan masuk dalam saat perenungan Natal. Saya percaya saat seperti ini adalah saat yang
baik untuk kita merenungkan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Mari saya ajak saudara mengambil waktu sejenak, tenang di hadirat Tuhan, dan mengizinkan Tuhan berbicara kepada setiap saudara. Dan kita belajar untuk mengambil waktu untuk merenungkan apa saja yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita di tahun 2020 ini. Mari kita ambil waktu sejenak merenungkan kebaikan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di Natal 2020 ini Tuhan. Kami boleh ada hari ini karena semua anugerah Tuhan. Biar setiap kami belajar untuk mengucap syukur atas semua kasih setia, penyertaan, kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga rindu untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang bisa kami berikan? Tenaga, waktu, pikiran, bahkan keuangan yang Tuhan titipkan kepada kami. Kami belajar untuk mempersembahkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Hiburkan mereka yang sedang susah, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Biar setiap kami senantiasa belajar memuji Tuhan. Haleluya. Mari katakan malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Umat Tuhan, mari hari ini kita memuji Dia, mengingat kasih kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita.
di Efrata. Mari kita angkat hati kita. Terang besar turunlah, waktu terasur kami puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang. Sekali lagi katakan, hai lihatlah di Efrata. Hai lihatlah di Efrata. Terang besar turunlah, waktu terasur kami megah. Puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Tuhan, hari ini kami mengingat kasih kebaikan Tuhan, karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, pengampunan yang Tuhan sediakan, penyertaan yang Tuhan senantiasa kerjakan bagi hidup kami, memberikan penghiburan, kekuatan, dan jaminan bagi hidup kami. Kami belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Sungguh-sungguh kami rindu mempersembahkan yang terbaik ketika kami merayakan Natal di tahun 2020 ini. Tuhan, dunia sedang dalam kegelapan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebingungan. Tetapi di dalam Engkau ada pengharapan, ada damai sejahtera, sukacita, ketenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan memberkati seluruh keluarga besar Jemaat Philadelphia Blessing Family dimanapun mereka berada, dan semua yang juga mengikuti Christmas at Home hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Saudara, saatnya kita rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia. Allah mengambil rupa manusia, dilahirkan di Bethlehem. Namanya Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Biar hari ini kita tinggikan Dia, kita puji Dia, kita agungkan Dia. Firman telah jadi manusia. Haleluya.
juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Mari katakan, Yesus Kaulah Juru Selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Mari tinggikan Dia. Akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan, Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. sekali lagi katakan, Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kau. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ya handala bakuri ala basyuha. Akui Kau Tuhan bagiku, Kim bakuri ala basyahanda. Kau terang bagi saat gelapku, Sembah Tuhan. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kau. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kim bakuri ala basyahanda.
segalanya bagi hidup kami. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Di rumah saudara, Yesus hadir hari ini. Sembah Tuhan, tinggikan Dia, agungkan Dia. Dia Tuhan Juru Selamat kita. Memberkati setiap rumah, memberkati setiap keluarga, memberkati setiap pribadi hari ini. Jamah Tuhan, jamah. Jamah Tuhan, haleluya. Oh, ya Allah, selalu Engkau sediakan pintu yang terbuka bagi setiap kami yang datang kepadamu Tuhan. Biar hari ini ketika kami merayakan Natal di rumah kami, kehadiran-Mu menjadi penghiburan kekuatan bagi kami. Berkati kami dengan firman hari ini Tuhan. Kami percaya kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi shalom, salam sejahtera bagi semua saudara Jemaat Philadelphia dan semua saudara yang mengikuti Christmas at Home hari ini. Saya dan Ibu Gembala ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 2020. Selamat menyambut Tahun Baru 2021, saudara. Ketika kita berbicara tentang Natal, saudara, ada pesan yang selalu harus kita sadari. Pesan apa itu, saudara? Pesan sukacita. Hari-hari ini mungkin saudara berpikir bagaimana bisa bersukacita di saat-saat seperti ini. Mungkin ada masalah keuangan, ada yang punya masalah kesehatan, ada yang punya masalah pergumulan keluarga, ada yang punya masalah pergumulan dalam hubungan-hubungan, ataupun hal-hal yang lain. Kita manusia tidak lepas dari problem dan masalah. Tetapi saudara, saya ingin katakan, pesan Natal, pesan yang selalu membawa sukacita. Karena sukacita yang datangnya daripada Tuhan itu akan tinggal di hati kita. Kalau perasaan senang itu ditentukan oleh keadaan di sekitar kita. Orang bisa senang kalau dia bisa pergi berlibur mungkin. Dan standar orang senang setiap orang berbeda-beda. Ada orang bisa merasa senang kalau dia mendapatkan sesuatu, mendapatkan hadiah baru dia mendapatkan kesenangan. Demikian juga mungkin ada yang ketika kumpul dengan teman-teman tertentu baru mereka bisa senang. Tapi ketika ada kesedihan, kesusahan, mereka kehilangan sukacita. Tapi hari ini saya rindu supaya kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana saudara, pesan Natal selalu membawa sukacita. Sejak awal berita Natal disampaikan saudara, sukacita dialami oleh setiap pribadi yang mendengarkannya.
para gembala di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai 10. Dan ayat yang ke-20 dikatakan, saya bacakan ayat firman Tuhan. Mari kita lihat. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara perhatikan, para gembala yang sedang di padang, mereka mendapatkan berita tentang kelahiran juru selamat dunia, Yesus Kristus. Dan mereka kemudian saudara memuji, memuliakan Allah. Ada berita sukacita yang mereka dengar saudara. Maria, kalau kita membaca dalam Lukas pasal pertama ayat 46 dan 47 saudara dikatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Ya, hatiku bersukacita karena Allah juru selamatku. Saudara, Maria bersukacita karena juru selamat umat manusia dilahirkan. Lewat kehidupannya, Tuhan pakai perawan Maria untuk melahirkan sang juru selamat. Allah menjadi manusia. Demikian juga kalau kita membaca saudara, orang-orang Majus. Dalam Matius pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu. Ia bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Setelah perhatikan saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Orang-orang Majus saudara datang untuk sujud menyembah Yesus. Bayi yang baru dilahirkan, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Hari ini saya rindu supaya setiap kita belajar. Mereka-mereka yang mendapatkan pesan Natal selalu ya ditandai dengan mendapatkan sukacita. Mengapa kita bisa bersukacita ketika kita merayakan Natal? Sebab saudara, kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Alkitab memberitahukan kepada kita, sukacita kita karena kita diselamatkan. Sukacita karena keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, dengan jelas Alkitab memberitahukan kepada kita, keselamatan, hidup kekal itu sangat penting. Setiap kita saudara, satu kali kita akan meninggalkan dunia ini. Kemana kita pergi? Namun Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Yesus berkata dalam Lukas pasal 10 ayat 20, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Hari ini saudara, kalau saudara merayakan Natal, saudara menyambut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati saudara, maka dengan hati percaya kita dibenarkan, dengan mulut mengaku kita diselamatkan, dan kita akan mengalami
suatu pengalaman sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena kita punya nama sudah ada di surga. Surga menjadi bagian dari kehidupan kita. Hidup kekal merupakan jaminan bagi setiap kita. Itu sebabnya malam hari ini atau dimanapun saudara berada hari ini, mari izinkan Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Buka hati saudara, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tidak ada keuntungan yang lebih besar. Tidak ada harta kekayaan yang bisa melebihi saudara keuntungan daripada keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Yesus pernah berkata, apa gunanya orang punya kekayaan seisi dunia, tapi kalau jiwanya binasa, saudara. Itu yang pertama, sukacita karena keselamatan. Kita bersukacita karena kita sudah diselamatkan. Yang kedua, saudara, sukacita karena dosa kita diampuni. Pelanggaran kita tidak diperhitungkan lagi. Saudara, orang yang menerima pengampunan adalah orang yang bisa menikmati kehidupan dengan tenang, bisa bersukacita. Matius 1 ayat 21 berkata, saudara, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus, anak domba Allah yang dilahirkan ke dalam dunia ini untuk menanggung semua beban dosa umat manusia. Mati di atas kayu salib, dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan memberikan kepada kita jaminan kehidupan kekal. Dia menghapus segala dosa kesalahan saya dan saudara. Itu sebabnya ketika Natal kita rayakan, pesan yang kedua yang membuat kita bersukacita, kita orang-orang yang sudah diampuni. Belajar untuk menerima pengampunan daripada Tuhan. Sebesar apapun dosa, kesalahan yang saudara pernah perbuat, tapi kalau sudah datang minta pengampunan Tuhan, Tuhan memberikan anugerah, menyediakan pengampunan yang limpah. Bahkan Tuhan tidak ingat-ingat lagi. Tuhan ingin supaya setiap saudara hidup bebas dari rasa bersalah, rasa takut, rasa tidak berdaya, karena selalu dihantui oleh hati yang tidak damai sejahtera. Itu sebabnya mari hari ini kita bersukacita karena kita sudah diampuni. Yang ketiga, saudara, mari kita belajar untuk menikmati sukacita Natal karena ada janji penyertaan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Bahkan penyertaan Tuhan dikatakan dalam Matius 28 ayat 20 bagian B dikatakan, Yesus berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai. Dia pencipta langit dan bumi, Allah yang besar, Allah yang dahsyat ajaib, yang melakukan mujizat-mujizat secara luar biasa, menyertai hidup saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Itu sebabnya ketika kita hari ini merayakan Natal, maka kita harus belajar menyadari ada sukacita karena keselamatan, ada sukacita karena kita diampuni, ada sukacita karena kita disertai oleh Tuhan. Saudara, ketika saudara merayakan Christmas at home hari ini, mari belajar untuk menikmati sukacita yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Saudara, kita perlu jaga sukacita yang Tuhan berikan itu, supaya iblis tidak ambil. Karena kerja daripada iblis adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Mari kita belajar jaga kehidupan kita, supaya sukacita yang Tuhan sudah anugerahkan itu tidak terambil dari hidup kita. Ada kalanya saudara, kita tidak menyadari, tiba-tiba sukacita itu hilang. Kita tidak lagi bisa bergembira. Kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama saudara, kalau kita mulai bermain-main dengan dosa, kita mulai hidup dalam dosa. Saudara,
kekudusan dan dosa tidak bisa tinggal bersama-sama. Kalau saudara ingin bersukacita, maka saudara harus belajar hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, mengapa sukacita bisa hilang dari hidup saya dan saudara? Kalau kita tidak belajar untuk percaya, kita tidak belajar untuk yakin akan ada penyertaan Tuhan atas hidup kita. Kita mulai dikuasai ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, kecemasan yang menguasai hati pikiran kita. Itu sebabnya hari ini saudara, mari kita belajar. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau kita sedang dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, maka kita harus segera untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Berdoalah. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita, kalau kita nyatakan keinginan kita kepada Tuhan dalam doa, maka damai sejahtera daripada Tuhan akan turun atas kehidupan kita. Akan menguasai pikiran dan hati kita. Karena saudara harus sadar, pikiran kita ini punya kekuatan yang besar. Kemana pikiran kita arahkan, di situ saudara itu akan memberikan pengaruh besar dalam kehidupan kita. Kalau kita mengarahkan pikiran kita kepada janji Tuhan, apa yang Tuhan firmankan, maka itu juga akan membuat kekuatan, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan yang melimpah-limpah. Yang ketiga, seringkali kita tidak sadar, kita kehilangan sukacita. Kenapa? Karena kita dikuasai oleh kekecewaan. Orang mulai kecewa karena apa yang diharapkan tidak sama dengan apa yang terjadi. Tapi hari ini kita belajar, kita percaya bahwa Tuhan rencananya selalu baik. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Kalau toh apa yang saudara harapkan belum terjadi, jangan putus asa, jangan kecewa. Percaya Tuhan yang baik itu akan memberikan tepat pada waktunya. Mungkin saat ini saudara merasa itu sesuatu yang tidak seperti yang saudara harapkan. Tapi saya percaya nanti setelah saudara melewati prosesnya, saudara akan sadar bahwa Tuhan selalu baik dalam setiap rancangannya. Dan yang keempat saudara, kita seringkali bisa kehilangan sukacita. Kenapa? Karena kita suka iri dengan orang, kita cemburu dengan orang, kita membanding-bandingkan diri kita, penghasilan kita, kekayaan kita, pencapaian kita, apa yang kita miliki dengan apa yang orang lain miliki. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jaga hati kita. Jangan kita iri hati, cemburu. Kita susah kalau lihat orang senang, dan kita senang kalau lihat orang susah. Jangan itu menjadi bagian kehidupan kita. Anak-anak Tuhan cirinya tidak seperti itu. Anak-anak Tuhan belajar untuk tahu bersyukur. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, apa yang sudah kita perjuangkan, kita syukuri. Saya percaya apa yang kita syukuri itu sesuatu yang mendatangkan sukacita yang luar biasa. Akhirnya di renungan hari ini saudara, saya rindu mengajak setiap saudara merayakan Natal dengan penuh sukacita. Sukacita karena keselamatan, sukacita karena menerima pengampunan daripada Tuhan. Sukacita karena kita disertai oleh Tuhan. Kita sadar kita perlu jaga hati kita supaya kita tidak saudara kehilangan sukacita. Jangan lagi tinggal dalam dosa. Hiduplah benar. Belajar untuk percaya Tuhan. Jangan diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran. Kalau ada hal yang perlu saudara doakan, sampaikan itu kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup untuk memberikan yang terbaik. Jangan mengizinkan kekecewaan dan juga jangan pernah melihat apa yang orang lain capai
dan kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Belajar bersyukur, belajar untuk bersyukur. Biar hari ini kita semua menikmati sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Mari saya mengajak setiap saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama, hai mari berhimpun, bersukacita, bersukaria, karena Juru Selamat dunia datang. Yesus Kristus namanya. Lewat Natal kita menerima pesan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Mari biar sukacita Natal yang kita alami senantiasa terpelihara di hati pikiran kita. Mari sembah Dia. Tuhan katakan biar sukacita Natal menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih setiap umat-Mu diberkati oleh Tuhan dengan kasih anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. The stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Made the world in sin and never burning till He appeared, and the soul fell
Saudara, di akhir Christmas at Home ini, saya rindu setiap kita menikmati sukacita Natal yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Selamat merayakan hari Natal. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan saudara bersama keluarga. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Di hari Natal ini Tuhan memberikan sukacita yang berlimpah-limpah. Damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran ada dalam setiap hati umat-Mu Tuhan. Kami memberkati Indonesia. Biar Tuhan memberikan kasih kemurahan bagi bangsa ini. Memberkati seluruh keluarga Philadelphia Blessing Family dan semua yang mengikuti Christmas at Home hari ini. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung acara hari ini. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bergabung di ibadah Natal tanggal 25 Desember 2020 yang dapat diakses sepanjang hari melalui YouTube channel Media Pustaka Berkat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Saya Milka, mohon undur diri dari hadapan saudara dan bersama seluruh tim kepanitiaan yang ada, kami mengucapkan Selamat Hari Natal 2020. Kiranya sukacita dan damai Natal terus memenuhi hati kita semua dalam menyambut tahun yang baru 2021. Merry Christmas, Tuhan Yesus memberkati.